Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah dari PGSD Nonreg semester 6. Saya akan membahas materi uji hipotesis dengan uji Z 1 sampel dan uji T 1 sampel. Hipotesis. Hipotesis adalah pendapat yang bersifat sementara yang masih perlu diuji kebenarannya dengan uji hipotesis, sehingga didapat pendapat yang diyakini kebenarannya. Terdapat dua macam jenis hipotesis, yaitu H0, hipotesis nol atau hipotesis nihil, hipotesis yang akan diuji. H1, hipotesis alternatif, merupakan tandingan dari hipotesis nol. Ada beberapa peluang pengambilan keputusan. Yang pertama, penerimaan H0, padahal sesungguhnya H0 benar, maka akan memberikan keputusan benar. Kedua, penolakan H0, bila sesungguhnya H1 benar, maka akan memberikan keputusan yang benar. Ketiga, menolak H0, padahal H0 benar, yang biasanya dinamakan kesalahan jenis 1. Keempat, menerima H0 padahal H0 salah, yang biasanya dinamakan kesalahan jenis 2. H1 menentukan arah uji statistika. Apakah arahnya satu pihak atau dua pihak? Uji dua pihak atau dua arah, H0 mu sama dengan mu 0, H1 mu tidak sama dengan mu 0. Uji satu pihak atau satu arah, untuk arah kiri H0 mu lebih besar sama dengan mu 0 dengan H1 mu lebih kecil dari mu 0. Untuk arah kanan H0 mu lebih kecil sama dengan mu 0 dengan H1 mu lebih besar dari mu 0. Terdapat 3 gambar. Gambar yang paling atas itu adalah uji dua pihak dengan daerah yang diarsir sebelah kanan dan sebelah kiri. Gambar sebelah kiri bawah adalah uji pihak kiri dengan daerah diarsir sebelah kiri. Gambar sebelah kanan bawah adalah uji pihak kanan, di mana daerah yang diarsir adalah sebelah kanan. Jadi yang atas adalah untuk dua pihak dan yang bawah adalah untuk satu pihak. Daerah yang diarsir adalah wilayah kritis atau daerah kritis, yaitu daerah penolakan H0. Dan daerah yang tidak diarsir adalah daerah penerimaan H0. Uji Z 1 sampel. Syarat-syarat melakukan uji Z yaitu data berdistribusi normal, varians diketahui, ukuran sampel N besar, lebih besar sama dengan 30. Langkah-langkah dalam melakukan uji Z. Yang pertama, merumuskan hipotesis. H0 yaitu hipotesis awal, H1 hipotesis alternatif. Memformulasikan hipotesis H0 mu sama dengan mu 0 dengan H1 sebagai berikut. H1 mu tidak sama dengan mu 0 untuk uji dua arah. H1 mu lebih kecil dari mu 0 untuk uji satu arah kiri. H1 mu lebih besar dari mu 0 untuk uji satu arah, yaitu arah kanan, di mana mu 0 merupakan sebuah nilai atau konstanta yang akan diuji. Yang kedua yaitu menentukan taraf signifikasi, itu alfa atau taraf nyata. Yang ketiga menentukan statistik uji Z 1 sampel dengan rumus Z hitung sama dengan X bar dikurangi mu 0 per sigma per akar N sama dengan dalam kurung X bar dikurangi mu 0 kali akar N per sigma.
dengan keterangan X bar adalah rata-rata sampel, sigma adalah standar deviasi dari populasi, N adalah jumlah sampel, mu 0 adalah rata-rata populasi. Dan langkah yang keempat itu membuat kesimpulan. Contoh soal. Pemimpin perusahaan pembuat tali pancing mengatakan bahwa kekuatan tali yang dibuatnya menyebar normal dengan rataan kekuatan 8 kg. Dari contoh acak yang terdiri dari 50 tali diperoleh rata-rata kekuatannya 7,8 kg dengan simpangan baku 0,5 kg. Apakah pernyataan pemimpin perusahaan tersebut benar? Ujilah dengan taraf nyata 0,01. Jawabannya, yang pertama yaitu menentukan hipotesis. H0 mu sama dengan 8. H1 mu tidak sama dengan 8. 2 yaitu taraf nyata dengan alfa sama dengan 0,01 dan X bar sama dengan 7,8. Yang ketiga yaitu statistik uji dengan rumus Z hitung sama dengan X bar dikurangi mu 0 per sigma per akar N sama dengan 7,8 dikurangi 8 per 0,5 kali akar 50 yaitu sama dengan min 2,828 atau negatif 2,828. Wilayah kritis Z tabel sama dengan min Z alfa per 2 sama dengan min 2,576 dan Z alfa per 2 sama dengan 2,576. Mengapa alfa per 2? Karena ini adalah uji pihak 2 dengan mu tidak sama dengan mu 0. Jadi alfanya dibagi 2 karena 2 pihak, arah kanan dan arah kiri. Arah kiri itu negatif dan untuk arah kanan itu positif. Bisa lebih jelasnya bisa dilihat di gambar. Ini adalah gambar untuk uji 2 pihak. Di mana ada 2 daerah yang diarsir yaitu sebelah kiri dengan min 2,576 dan sebelah kanan dengan 2,576. Daerah yang diarsir adalah daerah penolakan H0 dan daerah yang tidak diarsir adalah daerah penerimaan H0. Tadi Z hitung yang kita sudah hitung hasilnya adalah negatif 2,828 berada di daerah yang diarsir sebelah kiri. Berarti kesimpulannya rataan kekuatan tali pancing berbeda nyata dengan 8 kg karena Z hitung lebih kecil dari min Z alfa per 2. Maka keputusannya menerima H1 menolak H0. Tuh. Nah, sekarang materi selanjutnya itu uji T satu sampel. Syarat-syarat melakukan uji T yang pertama sama tadi data berdistribusi normal, simpangan baku populasinya tidak diketahui, kalau tadi diketahui dan sekarang tidak diketahui, dan yang untuk uji T ukuran sampelnya kecil, lebih kecil dari 30. Langkah-langkah dalam melakukan uji T, yang pertama merumuskan hipotesis dengan H0 hipotesis awal, H1 hipotesis alternatif. Dengan memformulasikan hipotesis H1 mu tidak sama dengan mu 0 untuk uji 2 arah, H1 mu lebih kecil dari mu 0 untuk uji 1 arah yaitu arah kiri, H1 mu lebih besar dari mu 0 untuk uji 1 arah kanan, di mana mu 0 merupakan sebuah nilai atau konstanta yang akan diuji. Sebenarnya sama untuk menentukan hipotesis dengan uji Z1 sampel. Yang kedua menentukan taraf signifikasi alfa. Nah, bedanya yaitu di rumus. Menentukan statistik uji T1 sampel dengan rumus T hitung sama dengan X bar dikurangi mu 0 per S per akar N. Dengan keterangan X bar adalah rata-rata sampel,
S adalah standar deviasi dari sampel, N adalah jumlah sampel, mu 0 adalah rata-rata populasi. Dan langkah yang terakhir membuat kesimpulan. Contoh soal, seorang manajer operasi sebuah perusahaan lampion menyatakan bahwa rata-rata seseorang karyawan dapat menghasilkan lampion sebanyak 85 buah per hari. Untuk menguji apakah pernyataan manajer tersebut sesuai, dilakukan penelitian kepada 25 orang karyawan yang diambil secara random, yang ternyata memiliki rata-rata 62 dan simpangan baku 17 dengan tingkat kegagalan 5%. Dapatkah disimpulkan bahwa banyak lampion yang dihasilkan karyawan per hari lebih dari yang diperkirakan manajer? Jawabannya, diketahui mu sama dengan 85, N sama dengan 25, S sama dengan 17, X bar sama dengan 62, dan alfa sama dengan 0,05. Hipotesis H0 mu sama dengan 85, H1 mu lebih besar 85. Nah, untuk mu lebih besar 85 berarti uji satu pihak, yaitu arah kanan. Yang langkah yang kedua yaitu taraf nyata, alfa sama dengan 0,05. Yang langkah yang berikutnya itu statistik uji dengan rumus T hitung sama dengan X bar dikurangi mu 0 per S per akar N sama dengan min 23 sama dengan 62 dikurangi 85 dikali akar 25 per 17 sama dengan min 23 dikali 5 per 17 sama dengan min 115 per 17 sama dengan min 6,764 atau negatif 6,764. Wilayah kritis T hitung lebih kecil dari T 0,05 dikali 24 sama dengan 1,7109. Bisa dilihat lebih jelasnya di gambar. Kan tadi dikatakan bahwa mu lebih besar dari mu 0 itu uji satu pihak, satu arah di sebelah kanan. Tadi hasil terhitung adalah min 6,764 berada pada daerah penerimaan H0. Tadi kan udah diketahui bahwa yang diarsir adalah daerah penolakan H0. Jadi terhitung lebih kecil dari T-tabel. Kesimpulannya, karena terhitung lebih kecil dari T-tabel, maka keputusannya menerima H0. Jadi banyak lampion yang dihasilkan oleh karyawan per hari tidak lebih dari 85 buah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.